Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorsita, Fakultas Hukum tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan bahasa di jalan Prof. Muhammad Yamin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari penggunaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Inggris. Baiklah, saya akan mulai dari penggunaan bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan perhatikan dari gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut memiliki beberapa kesalahan dari sisi ejaan tata bahasa maupun dari kelengkapan informasi, terutama pada ejaan menjual atau menyediakan. Tanda titik dua langsung diikuti daftar tanpa tanda spasi ataupun pemisah, sehingga tampak kurang rapi secara tata letak. Untuk kata DLL pada bagian akhir sebaiknya menggunakan ejaan yang benar, yaitu dan lain-lain, dengan huruf kecil, bukan kapital semua. Selanjutnya pada penulisan singkatan dan format. Kesalahannya terletak pada penulisan JL, seharusnya itu jalan, dan kata L itu menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar, sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Nama jalan dan nomor terlalu samar, sehingga fungsi plang untuk memberi alamat tidak maksimal. Sekian, kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang kedua. Kita akan lanjutkan dari penggunaan bahasa Inggris. Nah, kita perhatikan pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut terdapat huruf F dan G pada logo tampak tumpang tindih berbentuk petir. Tapi bagi orang yang baru lihat, mungkin agak sulit. Tulisan melingkar membuat mata berputar untuk membaca seluruh teks. Ini mengurangi keterbacaan, terutama bagi pengendara yang hanya punya waktu sepersekian detik untuk melihatnya. Kontras warna kurang kuat, tulisan merah flexing ejim di bagian atas menyatu dengan layar hitam, apalagi kalau terkena cahaya matahari atau bayangan, jadi hurufnya tidak menonjol. Oke. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM A101125121211. Saya akan menjelaskan laskap dwilingual dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Berarti bahasa Indonesia ini wajib digunakan pada nama jalan di semua tingkatan, termasuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa, tol, bebas hambatan, dan jalan khusus. Namun, jika nama jalan tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, atau adat, atau keagamaan, maka diperbolehkan menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Untuk papan nama usaha dan iklan, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa utama yang digunakan sesuai dengan kaidah yang benar. Penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah diperbolehkan sebagai pelengkap utama untuk tujuan pemasaran agar lebih menarik perhatian, memberi kesan tertentu, atau mendekatkan dengan konsumen lokal. Namun, tetap harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta anjuran ejaan. Dalam foto tersebut, ini termasuk kesalahan papan paling jelas. Soalnya running text itu kesalahannya itu adalah pencampuran bahasa, di mana running itu bahasa Inggris digabung dengan teks itu bahasa Indonesia. Jadi yang benar itu istilah baku dalam bahasa Indonesia adalah teks berjalan. Setelah itu, kesalahan yang kedua adalah penggunaan istilah asing belum terserap, billboard dan pause signs. Kesalahan ini adalah istilah murni dalam bahasa Inggris yang belum diserap secara resmi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Yang benar itu pandan kata baku untuk billboard adalah papan reklam. Pause sign tidak memiliki pandanan kata tunggal, namun deskripsinya adalah papan tanda tiang. Gambar yang kedua ini sate Madura ini ya. Dalam melansir dari buku Makanan Tradisional Indonesia, Sri Satu Karya Eni Rahmaya Dedeka menyebutkan sate Madura ini bukan karena sate ini diciptakan di Madura ya, melainkan karena identitas penjualnya yang merupakan orang Madura. Sate Madura sendiri adalah sate ayam, namun sate Madura memiliki perbedaan dari sate ayam lainnya, baik dari segi pengolahan, bahan maupun bumbu dalam sausnya. Namun harus diprioritaskan bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang kesalahan penggunaan bahasa di dalam Prof. Muhammad Yamin. Sekian dan terima kasih.